Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Vernia, inilah kabar Sumatera. Eksekusi lahan di Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun, Jambi berakhir ricuh. Suasana memanas terjadi di depan perusahaan perkebunan sawit PT Sukses Gemilang Palm saat proses eksekusi lahan dilakukan oleh pihak penggugat yang telah memenangkan perkara perebutan lahan. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan oleh kedua belah pihak. Pihak penggugat bersikeras untuk melakukan eksekusi lahan yang telah dimenangkannya. Meskipun sempat terjadi bentrokan, proses eksekusi lahan yang dikawal oleh ratusan personel TNI Polri tetap dilanjutkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menetapkan sekaligus menahan 2 orang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan proyek rekonstruksi Jalan Pengasean Sitamiang senilai 6,1 miliar pada tahun anggaran 2021. Keduanya yakni inisial SS selaku pejabat pembuat komitmen di Dinas PUPR Kabupaten Samosir dan tersangka HS selaku wakil direktur CV Nabila sebagai pemenang tender pekerjaan proyek rekonstruksi jalan. Dari penyidikan tim Pitsus Kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, Kejaksaan Negeri Samosir langsung melakukan penahanan dan dititipkan di lapas kelas 3 di Punguran selama 20 hari ke depan guna kelancaran penyidikan lebih lanjut. Sementara ini baru 2 tersangka yang ditetapkan, SS selaku pejabat komitmen dan HS selaku wakil direktur CV Nabila yang mana sebagai pelaksana proyek tersebut. Memang pemeriksaan ini masih berlanjut, tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi pihak-pihak yang kami periksa ataupun ada pihak-pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Menjamurnya judi di kawasan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara membuat resah warga. Akibatnya warga dan emak-emak nekat menggerebek lokasi judi tembak ikan. Puluhan emak-emak masuk ke lokasi perjudian dan menemukan 2 mesin judi tembak ikan yang dijaga 2 wanita. Saat penggerebekan, lokasi sunyi dan tidak ada warga yang bermain judi. Barang bukti mesin judi tembak ikan pun langsung diangkut ke Polsek Hamparan Perak. Masyarakat berharap pihak kepolisian dan Muspika serius memberantas praktek perjudian yang marak di Hamparan Perak, Deli Serdang. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat pada negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Ini ada kaitannya dengan terdakwa David dan Sin dari mana? Ada tahu saudara? Dari laporan di Polsek Pesanggerahan. Karena saya tanya, ini siapa pelakunya? Saya ingin tahu pelakunya siapa. Tapi waktu itu memang nggak ada info apa-apa. Saya juga nggak tahu ini siapa, tanya ke teman-temannya juga temannya nggak tahu ini siapa. Tetapi saya jadi ada kecurigaan itu ketika di hari pertama di Medika. Di Medika Permata Hijau waktu itu kondisinya sangat bikin bingung ya, karena di situ ada polisi, ada macam-macam, ada polisi, ada penyidik yang mengatakan ini pelakunya sudah kita tangkap. Saya tanya siapa pelakunya? Oh nanti aja Bapak besok pas laporan bisa tahu. Saya pengen tahu pelakunya siapa. Kemudian jadi ada para polisi, ada datang ke rumah sakit juga ya? Ada ya. Sehingga saudara bisa bertanya. Iya. Ya, baik, ini kenapa dan lain-lain saya tanyakan. Kemudian malam itu ada orang yang saya nggak tahu selalu deketin saya. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Oh, 1 orang namanya Karel, katanya yang ngasuh Dendi dari kecil. Yang 2 saya kurang paham. Dia tiba-tiba mendekati terus, Pak saya dari keluarga pelaku. Saya emosi waktu itu. Kenapa Anda datang ke sini? Ini kita cari rumah sakit yang terbaik aja Pak. Kemudian saya marah, Anda siapa? Ngatur-ngatur, saya harus ke rumah sakit yang lebih baik. Nanti dari pihak pelaku akan memberesi semua. Saya makin marah lagi. Saya langsung berpikir ini
pejabat atau apa? Kok dari tadi ada orang nanyain ini terus. Kemudian saya teriakin, itu saksi Pak Rudi juga tahu dan teman-teman saya di sana juga tahu dan perawat di sana tahu dan penyidik Polsek Pesanggerahan juga tahu ketika saya teriak. Saya tanya, kamu siapa? Kamu anggota ya? Bukan Pak. Kamu siapa? Kamu anggota. Kenapa nanya-nanya terus dari tadi, maksa-maksa saya harus melakukan apa yang kalian mau? Padahal kondisinya saya waktu itu sedang kalut ya, karena David kejang-kejang. Tiba-tiba datengin seperti itu. Nah dari situ kemudian saya berinisiatif untuk mencari tahu ini siapa sih? Orang ini siapa? Sampai ada keanehan-keanehan yang terus-menerus. Di rumah sakit dia 2 hari yang mulia. Sebentar, kan saudara tadi tanya ini siapa? Ya. Kan siapa, kan masih. Terus ya. ada jawabnya, cepatnya dari pelaku. Oh, saya mewakili keluarga dari pelaku. Siapanya? Omnya, kakaknya, ibunya, atau siapa? Enggak, saya disuruh untuk kesini. Disuruh untuk kesini, ya. Disuruh untuk apa? Sudah tanya ya, kan? Itu tadi, nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik. Baik. Kemudian saya marah, apa hak Anda nyuruh-nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik? Ini anak saya kok. Akhirnya yang bersangkutan mundur? Mundur tapi cuma di luar. Ya. Baik. Artinya tidak komunikasi lagi dengan saudara. Terus tadi saudara menyampaikan bahwa ada keanehan-keanehan. Nah, keanehannya apa? Keanehannya ketika urus asuransi yang mulia. Oh ini saudara ada asuransi ada, ya? Ada. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa meng-cover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Admin. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita Pak. Iya, siapa? Dari Polsek Pak. Saya tanya, siapa orangnya tahu nggak? Enggak Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu, dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu Melisa siapa? Anggraini, lawyernya David, yang sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga di sana. Kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora membuat Republik ini gonjang-ganjing. Betapa tidak, selain membuat korban yang merupakan anak pengurus GP Ansor mengalami koma, Mario juga membuat sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, menjadi sorotan. Penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 itu bermula saat sang kekasih berinisial AG memberitahu Mario bahwa dirinya sempat diperlakukan tidak baik oleh David saat masih menjalin hubungan. Mario pun tersulut emosi dan menganiaya David bertubi-tubi hingga mengakibatkan korban harus dirawat di ruang ICU selama berbulan-bulan. Tak hanya Mario Dandi, polisi juga menetapkan kekasih Mario, AG, dan teman Mario, Sheikh Lukas, sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Kasus ini berbuntut panjang setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap plat nomor polisi mobil Rubicon yang dikemudikan Mario Dandi tak berizin. Dari penelusuran netizen terkuak informasi bahwa Mario adalah putra dari Rafael Alun Trisambodo, salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Publik semakin tercengang melihat kekayaan Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 ini mencapai 56 miliar rupiah lebih.
Mario yang gemar pamer kekayaan di media sosial menjadi pintu masuk untuk mengulik lebih dalam kekayaan sang ayah. Ketika itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak kompak mengecam gaya hedonis keluarga Rafael. Bahkan Rafael pun dicopot dari jabatannya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. TV One menggambarkan. Sebuah video viral yang memperlihatkan Mario Dandi Satrio memasang sendiri kabel tis yang dijadikan sebagai borgol ke tangannya membuat gaduh. Kejadian ini membuat masyarakat geram dan menilai Mario Dandi telah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak kepolisian. Usai video tersebut menjadi sorotan, Polda Metro Jaya pun langsung memberikan klarifikasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bahkan harus turun tangan menangani kegaduhan yang dibuat oleh anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu. Irjen Karyoto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila membuat kesalahan dalam penanganan kasus Mario. Saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Dalam klarifikasinya, pihak Polda Metro Jaya menjelaskan peristiwa itu terjadi saat Mario Dandi menjalani pemeriksaan terakhir sebelum berkasnya diserahkan ke Kejaksaan. Saat itu, Mario baru saja keluar dari sel tahanan dan di dalam sel tahanan memang tidak memakai borgol. Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan terima kasih kepada warganet atas kritik dan masukan dalam penanganan hukum kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Ujung barat Indonesia terdapat gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan dunia. Sebuah gerbang yang menghubungkan timur dan barat selama berabad-abad. Tak hanya bermodalkan letaknya yang strategis, daerah ini juga mempunyai pesona alam yang begitu menarik dan karismatik. Inilah Aceh, Serambi Mekah kepunyaan Indonesia. Hutan Sampoinet merupakan kawasan hutan alami di Kabupaten Aceh Jaya. Di hutanan rimbun ini, berbagai jenis flora dan fauna hidup di dalamnya. Tak terkecuali gajah-gajah liar yang diperkirakan banyak berkeliaran di dalam hutan. Konflik manusia dengan gajah liar kerap terjadi di sini. Gajah-gajah liar keluar hutan dan merusak kebun-kebun penduduk. Tidak hanya dirugikan, namun keberadaan gajah liar juga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan para penduduk yang bermukim di sekitar hutan Sampoinet. Untuk meredam konflik antara gajah dan manusia, hutan Sampoinet dijaga tim CRU atau Conservation Response Unit. Mereka adalah tim patroli yang bertugas menghalau gajah-gajah liar.
Aceh Jaya merupakan kabupaten paling tinggi terjadinya konflik manusia dan gajah. Hal itu disebabkan karena topografi antara daratan rendah dengan pegunungan yang saling berdekatan. Gajah merupakan satwa liar yang tidak hidup di hutan-hutan lebat, melainkan di hutan-hutan dataran rendah. Akibatnya, konflik gajah dan manusia di kawasan ini pun sempat tak terhindarkan. Tapi dengan adanya 4 gajah jinak ini dengan para ranger atau mahot yang menjadi polisi bagi gajah-gajah liar, konflik di kawasan ini pun dapat diminimalisir. Uniknya, 4 gajah jinak ini mempunyai nama sendiri, yaitu Aziz, Isabella, Olo, dan Wingo. Gajah-gajah jinak Sampoiniet sebelumnya adalah gajah liar yang berhasil diamankan warga. Gajah-gajah ini dirawat dan dilatih dengan sangat baik. Empat gajah jinak ini ditempatkan di CRU Sampoiniet untuk waktu yang tidak ditentukan. Gajah-gajah tersebut akan melakukan patroli ke titik-titik tertentu di wilayah Sampoiniet untuk menggiring gajah liar agar menjauhi pemukiman warga. Dengan adanya 4 gajah jinak yang ditempatkan di CRU Sampoiniet, diharapkan konflik gajah dengan manusia bisa diatasi. Namun sesungguhnya, keharmonisan antara gajah dan manusia dapat tercipta, asalkan manusia tidak mengganggu habitat gajah itu sendiri. Berbagai jenis makanan lokal kerap dibawa oleh para jemaah calon haji ke Tanah Suci untuk menemani mereka beribadah. Salah satu yang kerap dibawa adalah rendang. Di musim haji ini, pedagang rendang panganan pun mengalami kenaikan omset karena produknya diborong calon jemaah haji. Musim haji merupakan salah satu waktu yang membawa berkah bagi pembuat rendang di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Salah satu pembuat rendang di sini kebanjiran pesanan dari calon jemaah haji untuk dibawa ke Tanah Suci. Daya tahan yang lama serta rasa yang orisinil membuat banyak calon jemaah membawa rendang untuk disantap selama berada di Tanah Suci. Menurut pembeli, rendang bisa menjaga selera makan selama di Tanah Suci. Dengan selera makan terjaga, diharapkan calon jemaah tetap fit dan berstamina selama menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kekuatan fisik. Doa di sana enak kan ya Allah, tapi nikmatnya tetap selera kampung. Tapi harus berdoa di sana, enak kan ya Allah. Harus. Jadi makan juga aman juga di situ kan. Lama juga sadonyo. Coba yang rendang kampung rekan juga. Banyaknya pesanan rendang untuk dibawa ke Tanah Suci membuat omset penjual meningkat hingga 300%. Selain rendang daging, berbagai macam olahan rendang seperti rendang telur, rendang jengkol, hingga rendang suwir juga diborong oleh calon jemaah haji. Jadi kenapa rendang menjadi diminati saat musim haji? Karena memang makanan otentik Minang, otentik Indonesia juga. Jadi meskipun jemaah haji ini makan makanan di Arab Saudi, biasanya minggu-minggu kedua mereka udah rindu lagi dengan makanan kampung halaman. Jadi ya rendang menjadi solusi untuk jemaah untuk menjadi pilihan selera terbaik mereka saat beribadah haji. Untuk harga pun sangat bervariasi dan terjangkau, mulai dari Rp75.000 setiap 200 gramnya hingga Rp300.000 per kilogramnya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.